Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah dengan fasilitas lengkap untuk 25 orang yang harganya mulai 1,5 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Al-Safa yang berlokasi di Jalan Babakan, Kuta, Megamendung, Bogor. Villa Al-Safa udah launching sejak Februari 2025 lalu, gengs. Jadi baru buka sekitar 7 bulanan ya. Nah, kalian bisa cek aja dan follow IG dan TikToknya. Untuk menuju ke Villa Al-Safa, kita bisa pakai Google Maps, gengs. Dan sebenarnya ada 2 opsi jalan yang bisa kita pilih, yaitu via Jalan Pasir Muncang atau Jalan Lembah Niur. Tapi kalau kalian bawa mobil, aku saranin lewat Jalan Lembah Niur aja ya, seperti di video ini. Karena kalau lewat Pasir Muncang, itu nanti tuh pas mendekati villanya akan ada tanjakan yang cukup ekstrim. Sedangkan kalau motor sih masih aman ya, bisa lewat Pasir Muncang. Nah, untuk akses jalannya nanti akan ada turunan dan tanjakan seperti ini. Tapi so far sih insya Allah aman ya, gengs. Yang penting pastiin aja kendaraan kalian dalam kondisi prima. Lalu nanti kita ikutin aja jalannya yang ke arah Villa Kutamara. Nah, dari sini ikutin lagi aja sesuai dengan petunjuk Google Maps. Nah, patokan utamanya adalah kita akan belok kanan masuk ke jalan turunan ini ya, gengs. Kalau udah sampai sini, itu artinya kita udah makin dekat. Hanya sekitar 750 meter aja atau 3 menit berkendara. Terus nanti kita akan melewati pemukiman penduduk, namun di depannya itu udah masuk kawasan villa ya. Dan Villa Al-Safa ini posisinya tuh dekatan sama Villa Fumida dan Villa Kuta yang sebelumnya juga udah pernah aku review, gengs. By the way, pas di sini ternyata kemarin tuh lagi ada perbaikan jalan, gengs, karena mau diaspal. So, aku parkir mobilnya sementara di atas sini dulu ya. Tapi tenang aja, infonya akhir September udah dibuka lagi kok jalannya. Nah, dari sini kita akan belok kanan masuk ke arah Villa Kuta. Dan untuk posisi Villa Al-Safa tepat di depan bawah Villa Kuta ya. Namun ternyata pas aku cek akses ke bawahnya itu turunannya ekstrim banget, gengs. So buat kalian yang mobilnya tarikan ban depan, disarankan untuk parkirnya itu nanti di atas sini aja ya. Sedangkan kalau motor dan mobil tarikan ban belakang, insya Allah aman ya untuk parkir ke bawah di dalam villanya. Jadi nanti kalian mending pastiin dulu aja deh pas sampai sini. Kira-kira sanggup gak kendaraannya untuk melewati jalan turunan ini atau naiknya pas pulang nanti. And finally, kita sampai juga nih, gengs, di Villa Al-Safa. Dan udah ada pelang nama villanya juga ya. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas maksimal 3 mobil. Villa Al-Safa memiliki 1,5 lantai dengan kapasitas maksimal 25 orang. Walaupun villanya kecil, tapi fasilitasnya lengkap banget, gengs. Yaitu terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, alat fitness, alat barbecue, dan rooftop. Wah, ini sih definisi kecil-kecil cabai rawit ya villanya. Di area depan terdapat teras yang cukup luas dan diisi dengan 2 buah kursi dan meja untuk bersantai. Lalu di depannya juga terdapat lemari sepatu. Nah, kalau kalian nongkrong di teras depan ini, nanti view-nya itu langsung mengarah ke pepohonan hijau dan sawah di depan villanya, gengs. Masya Allah, seger banget ya. Bener-bener bebas polusi dan manjain paru-paru deh. Karena di depan villanya tuh nggak ada bangunan lagi, sehingga udaranya pun akan semakin asri. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Begitu masuk, langsung berasa suasana villa yang homey dan cozy. Tema villa ini adalah modern dan minimalis ya. Jadinya nggak ada kesan jadul sama sekali deh. Tepat di depan pintu masuk, terdapat area mini gym yang diisi dengan 2 buah alat fitness, yaitu ada sepeda statis dan alat fitness multifungsi. Wah, jujur aku nggak expect banget sih. Ternyata villa seimut ini bahkan punya alat fitness loh. Wah, dijamin staycation di sini bisa makin sehat ya. Konsep villanya adalah open space, di mana antar ruangannya tidak ada sekat, sehingga menciptakan kesan yang lebih lapang.
Padahal sebenarnya villanya tuh nggak terlalu luas loh, tapi nggak berasa sumpah, gengs. Di area tengah merupakan dapur yang menyatu dengan dining room. Sebenarnya di sini tuh nggak ada ruang makan sih, hanya ada table island yang sekaligus difungsikan sebagai dining table. Jadi kita bisa makan di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian mau makan rame-rame, tenang aja, disediakan juga karpet kok. Sehingga kita bisa duduk lesehan sambil makan ataupun sekedar leyeh-leyeh di sini. Di depan dining table langsung berhadapan dengan area dapur. Wah, dapurnya tuh cakep banget ya, bersih dan tertata rapi, gengs. Peralatan masaknya juga lengkap banget, disediakan microwave, lalu di sebelahnya terdapat kabinet untuk piring dan berbagai peralatan masak seperti wajan, panci, dan ember kecil. Lalu di bagian tengah terdapat wastafel dan area memasak yang dilengkapi dengan cooker hood, kompor tanam, dan rice cooker. Sedangkan di kabinet bawah diisi dengan peralatan makan dan peralatan masak lainnya. Pokoknya nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tapi kalau misalnya kalian mager masak dan pengen yang lebih praktis, tenang aja gengs. Villa Alsafa juga menyediakan paket catering kok, yang harganya adalah 100.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Nah, untuk info detail menunya nanti bisa kontak ke pihak villa ya. Di samping dapur merupakan kamar mandi. FYI, di sini hanya ada 2 kamar mandi, yaitu sharing bathroom dan private bathroom. Untuk di sharing bathroom ini nggak ada water heater ya. Namun di kamar mandi satunya lagi ada kok, gengs. Lalu untuk handuk dan toiletries juga nggak disediain, jadi kita wajib bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Next, kita melipir ke area lainnya, yaitu living room. Disediakan ruang berkumpul yang nggak terlalu besar, namun cozy ya. Terus enaknya lagi, living room ini juga udah dilengkapi dengan AC, jadinya nggak bakal kegerahan deh. Dan untuk sofanya adalah sofa bed, jadi bisa kita turunin dan digunakan sebagai extra bed, gengs. Villa ini tentunya juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, Netflix, dan karaoke set. Jadi kita bisa nonton dan karaokean sepuasnya ya. Namun ada jam batas malam untuk karaoke, yaitu di jam setengah 12 malam. Oke deh, sekarang kita cek ke kamar pertama yang berada di dekat dining room. Kamar ini merupakan master bedroom dan satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom, gengs. Terus kerennya lagi, semua kamar tidur di villa ini tuh udah pakai AC loh. Wah, mewah banget ya. Disediakan 1 buah double bed lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Lalu ada lampu tidur juga di atasnya. By the way, kamar ini kan nggak terlalu besar ya, tapi dibikin kayak kamar hotel, gengs. Karena disediakan smart TV dan bisa nonton YouTube juga loh. Wah, fasilitasnya nggak kaleng-kaleng ya. Lalu di sisi lainnya terdapat lemari terbuka, lengkap dengan hanger, storage box, dan sejadah. Jadi untuk semua barang bawaan bisa kita taruh di sini ya. Dan gak ketinggalan juga terdapat cermin full body. Nah, di area pojok ini adalah private bathroomnya, gengs. Ukuran kamar mandinya lumayan luas dan udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Sebelum ke kamar lainnya, aku mau tunjukin dulu kalau dari kamar pertama ini terdapat akses langsung ke teras depan loh. Jadi kalau mau dapat udara luar yang segar, nanti bisa dibuka aja ya pintu kacanya. Dan langsung terlihat deh view pepohonan hijau dari depan kamar. Kita masuk lagi ke dalam villa dan sekarang aku mau ke kamar tidur kedua. Nah, kamar ini ukurannya lumayan luas dan sama-sama udah dilengkapi dengan AC. Jadi kalau siang hari dijamin tetap adem deh. Kamar ini diisi dengan 2 buah single bed, tapi untuk kasur yang di bawah ini sedikit lebih lebar ya. Jadi kalau badannya kecil sih bisa buat 2 orang, gengs. Di bagian pojok juga terdapat lemari terbuka, lengkap dengan hanger dan sejadah. Kalau di kamar pertama tadi kan punya akses langsung ke teras depan ya. Nah, kalau kamar kedua ini punya private balkon, gengs. Areanya juga cukup luas, namun gak bisa tembus ke teras depan. Dan masih terlihat view pepohonan hijau dari depan balkonnya. Di sebelah kamar kedua merupakan kamar tidur ketiga. Ini merupakan kamar terakhir dan areanya tuh luas ya. Yang hanya diisi dengan 1 buah double bed, side table, cermin, dan AC. Nah, berhubung areanya masih spesies, jadi kalau mau tambah extra bed di kamar ini masih bisa ya.
yang harga sewanya adalah 35.000 per bed. Oke, tadi aku udah bahas area indoor. Nah, sekarang kita move ke area outdoor, di mana terdapat fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan private pool. Halaman belakang ini tuh juga jadi spot favorit aku loh, karena suasananya enak banget, gengs. Kolam berenang ini tentunya bisa digunakan oleh anak-anak dan dewasa ya, dengan kedalaman mulai dari 80 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 160 cm. By the way, karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang, harap selalu dalam pengawasan orang tua ya, gengs. Apalagi kolam dewasanya juga cukup dalam ya, yaitu di 160 cm. Nah, kalau kita lagi nggak pengen berenang, tapi tetap mau nikmatin suasana yang segar, bisa banget deh mampir ke gazebo atas ini. Areanya lesehan, jadinya seru juga ya. Kalau misalnya kita ngebawa tram atau makan-makan di sini, gengs. Apalagi view di bawahnya tuh langsung ke kolam berenang loh. Jadi suasananya tuh seger dan adem deh. Namun karena nggak ada pembatas di sekitar area gazebo, jadi untuk anak-anak wajib diperhatikan ya. Atau kalau mau aman, bisa duduk aja di belakang gazebonya. Karena udah disediain tempat duduk, dan tentunya kita juga bisa seru-seruan barbekyuan. Karena terdapat alat barbeque plus kipas, namun belum termasuk arang ya. Selain lantai bawah, di sini juga masih ada lantai atas. Namun hanya berupa rooftop, gengs. Makanya di awal video, aku bilangnya villa ini tuh 1,5 lantai ya. Dan seperti ini rooftop dari Villa Al-Safa. Bentuknya memanjang dan gak usah khawatir, di bagian atasnya tuh full kanopi transparan. Jadi aman deh, gak bakal kehujanan ataupun kepanasan. Karena kanopinya juga gak ketutup semua ya, masih ada bukaan di pinggir dan depan rooftopnya. Sehingga udara dan angin bisa tetap masuk, gengs. Rooftop ini diisi dengan biliar dan area duduk. Jadi walaupun villanya kecil, tapi fasilitasnya super lengkap kan. Bahkan ada biliar juga loh. Jadi buat bapak-bapak bisa main biliar sepuasnya di sini. Nah, sekarang kita lihat area duduknya yuk. Yang aku suka, tempat duduknya ini tuh langsung menghadap ke pemandangan. Dan kapasitas duduknya juga cukup besar ya, yaitu bisa untuk 4 sampai 5 orang. Terus enaknya lagi, disediakan juga colokan, jadinya tetap bisa ngecas deh. Dan ini dia best view yang bisa kita nikmatin dari atas rooftop. Masya Allah, kalau dari atas sini makin terlihat jelas ya pemandangannya. Nikmatin view yang hijau-hijau kayak gini tuh buat aku udah healing, gengs. Rasanya fresh banget deh. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Al-Safa. Untuk di area parkirnya terang banget ya. Ditambah lagi ada pancaran cahaya dari lampu bangunan villanya. Untuk suhu udara udah pasti makin malam tuh makin dingin, gengs. Kemarin itu sekitar 21 sampai 20 derajat Celcius. Oke deh, sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari dari dalam villanya. Wah, ternyata nggak cuma di luar aja ya yang pencahayaannya bagus, tapi di dalam villa ini menurut aku tuh jauh lebih bagus lagi. Karena lampunya juga banyak, jadinya tuh terang banget. Dan tenang aja, selama aku nginep di sini sih nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali ya. Karena villanya tuh homey, jadi rasanya kayak lagi di rumah sendiri aja, gengs. Buat kalian yang mau masak di malam hari juga nggak usah khawatir ya, karena pencahayaannya pun terang, sehingga kita bisa masak dengan nyaman. Nah, kalau aku kemarin karena pesen catering, jadi makan malamnya tuh udah disiapin dari pihak villa. Dan enaknya lagi selalu ada buah, gengs, jadinya bikin seger ya. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari halaman belakang, yaitu area kolam berenang dan gazebo. Untuk pencahayaan di sini emang gak seterang di dalam villa ya, tapi vibes-nya tuh lebih warm, gengs. Dan terdapat lampu di dalam kolam berenang yang membuat suasana malam di sini jadi semakin syahdu. Nggak afdol rasanya kalau aku nggak tunjukin juga suasana malam dari atas rooftop. So, langsung aja yuk kita ke atas.
Dan seperti ini gengs. Wah jujur suasana malamnya cakep banget ya. Pencahayaannya pun terang dan estetik. Sehingga kalau malam-malam mau main biliar juga tetap aman dan nyaman deh. So far, villa ini enak banget dan cocok buat ngumpul sama keluarga ataupun bestie gengs. Apalagi harganya juga terjangkau banget, mulai 1,5 juta aja udah dapet fasilitas selengkap ini. Pagi harinya sekitar jam setengah 8, sarapannya udah ready gengs. Dan seperti biasa, menunya ada nasi goreng, lengkap dengan telur, lalapan, dan buah jeruk. Nah, habis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas info harganya. Berikut harga menginap di Villa Alsafa. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Alsafa. Sebuah villa murah dengan fasilitas lengkap yang recommended banget di Puncak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!